Enggak hidup Ustaz. Suaranya enggak apa-apa Ustaz. Oh, suara enggak apa-apa Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pembelajaran kimia kita pada hari ini ya. Oke. Langsung saja anak didik kami kelas 12B ya. Hari ini materi kita yaitu tentang aldehid dan keton ya. Nah, jadi aldehid itu sering juga disebut dengan alkanal ya. Aldehid atau alkanal sama ya. Nah, jadi untuk aldehid atau alkanal itu gugus fungsinya ya. Gugus fungsinya itu dia bisa dilihat ya seperti ini. CHO ya. Jadi rumus strukturnya yaitu RCHO ya. RCHO. R ini apa? R ini adalah gugus alkil ya. Contohnya misalkan CH3 ya, itu namanya gugus alkil ya. Nah, jadi R itu adalah gugus alkilnya ya, rantainya kan begitu kan. Nah, kemudian untuk rumus molekulnya adalah CnH2nO ya. N itu adalah jumlah atom C, nah atau H ya. Nah, jadi misalkan C-nya 2 ya kan, H-nya berarti 2 kali 2 4O gitu ya. Itu rumus molekulnya. Nah, untuk tata namanya itu akhiran A diganti dengan al ya. Untuk tata namanya itu dia ada namanya IUPAC, ada namanya trivial ya. Seperti yang Ustadz bilang kemarin, IUPAC itu adalah nama internasional ya. Nama secara internasional ya, itu namanya IUPAC. Kemudian tata nama secara trivial itu namanya ibaratkan nama panggilan gitulah ya. Bukan nama internasional ya. Nah, jadi IUPAC itu adalah nama secara internasional ya. Jadi sesuai nama alkana, akhiran A-nya nanti diganti dengan al ya. Nah, jadi nanti kalau kita temui nanti ada contohnya ya untuk penamaannya. Kemudian untuk nama trivialnya yaitu sesuai nama asam karboksilat tanpa kata asam, tambah akhiran at diganti aldehid. Nah, nanti kita lihat ya. Oke, langsung kita masuk ke contoh tata namanya ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini untuk yang pertama tata nama secara IUPAC aldehid ya, atau alkanal ya. Nah, jadi perhatikan, tadi kan kita ketahui bahwasanya gugus aldehid itu adalah CHO ya. Gugus aldehid adalah CHO ya, paham ya? Nah, kita lihat gugus aldehid ini CHO. Nah, ingat, gugus aldehid adalah CHO. Ingat ya. Karena yang sering lupa itu terkadang gugusnya ya. Kadang kita sering lupa gugusnya kan begitu kan? Ya. Oke. Kemudian di sini ya, kita lihat jumlah atom C-nya berapa ya. Atom C-nya itu
Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, karena atom C-nya ada 6 ya, karena atom C-nya ada 6, maka dia kalau nama alkananya adalah apa? Adalah heksana kan begitu kan. Kalau dia 6 atom C-nya berarti heksana kan begitu. Nah, kalau misalkan dia ada gugus seperti ini, maka kita tambahkan al di belakangnya. Berarti heksanal gitu ya. Heksanal. Nah, kita maksud Ustadz tadi lupa ya, gugus sering lupa ya. Itu Ustadz sama sama siswa-siswa kelas 12B kan begitu kan. Nah, jadi Ustadz juga sering lupa terkadang untuk gugus gugusnya ini kan begitu kan nama. Jadi harus diingat ya, harus betul-betul diingat ya. Nah, jadi kita maksud Ustadz tadi di sini adalah Ustadz sama siswa kelas 12B yang sering mungkin lupa kan gitu, sering lupa untuk gugus fungsinya ini ya. Jadi Ustadz harapkan ya supaya dihafal ya untuk gugus fungsinya ya. Misalkan kayak alkohol itu OH kan begitu kan, OH ya kan. Kemudian kalau misalkan aldehid COH, nah itu harus diingat supaya apa? Supaya nanti supaya ketika ada soal nanti bisa langsung diselesaikan. Kalau kita nanti lupa gugusnya itu susah ya. Nah, itulah untuk gugus fungsi ini ya. Harus memang betul-betul kita ingat ya, gugusnya itu ini berarti apa. Nah, gitu dia ya. Nah, jadi untuk ini namanya adalah heksanal kan begitu. Nah, kemudian yang ini. Nah, yang ini apa namanya? Coba. Untuk yang ini ya, untuk yang kedua ini itu kita lihat dulu atom C terpanjang. Nah, kalau misalkan ada lagi gugus ke bawah di sini, nanti atom C-nya kita lihat dia dari yang terpanjang. Berarti 1 2 3 4 5. Nah, ke sini 4, ke sini 5, maka kita hitung ke bawah gitu dia, ya. Nah, makanya hati-hati ya. Menghitungnya itu dia adalah rantai yang terpanjang ya. Maka di sini 1 2 3 4 5. Nah, maka setelah dapat 1 2 3 4 5 ya. Dapat 5 nanti setelah dapat rantai terpanjangnya, barulah kita tentukan apa? Kita tentukan cabang-cabangnya ya. Nah, cabangnya di sini ada metil ya kan. Kemudian ada etil kan begitu kan. Nah, jadi kita tentukan dulu nama cabangnya ya di depan ya. Berarti 2 etil ya, etil berarti di posisi 2 kan begitu kan. Kemudian metil di posisi 2 dan 3, berarti 2,3 dimetil. Kenapa duluan etil? Karena abjadnya E duluan daripada M ya. E duluan daripada M, maka abjad etil duluan daripada metil. Maka 2 etil 2,3 dimetil butanal ya. Karena ada gugus ini maka dia tambah al, maka butanal ya. Kalau tadi nggak ada gugus ini, hanya CH3, C, CH, CH3 itu namanya butana ya. Tapi karena ada gugus ini, maka namanya menjadi butanal. Oke. Nah, untuk nama trivialnya ya, kita lihat nama trivialnya tadi apa rumusnya? Nama trivialnya rumusnya adalah sesuai nama asam karboksilat tanpa kata asam tambah akhiran at diganti aldehid. Akhiran at diganti aldehid. Berarti
Ini misalkan C3H7COH. Nah, jadi di sini atom C-nya ada berapa? Atom C-nya di sini ada 1, 4 ya, berarti 4. Nah, jadi kalau dia 4 ya, nah itu dia adalah buta, kan begitu kan? Buta. Nah, jadi buta. Jadi diganti dengan apa? Butirat ya, butirat. Nah, jadi akhirannya diganti dengan at ya. Butirat. Nah, harusnya kan dia kalau dia asam karboksilat itu dia ada namanya akhiran at ya. Misalkan asam butirat. Nah, seperti itu. Untuk gaya asam karboksilat kan katanya di sini tadi apa? Sesuai nama asam karboksilat tanpa ada asam tambah akhiran at diganti aldehid. Berarti kalau dia asam karboksilat itu dia namanya sering asam butirat, asam asam apa namanya? Propanoat. Nah, begitu ya. Nah, jadi dia diganti asamnya dihilangkan ya. Kemudian butirat. Nah, jadi butir aja diganti butir aldehid. Nah, seperti itu dia. Tapi untuk nama trivial ini nggak terlalu sering ditanya kalau dalam soal ya. Untuk yang sering itu ya, yang masuk ke dalam ujian itu adalah nama yupak ya, nama yupaknya. Jadi ini untuk nama trivial ini nggak terlalu sering ya dimasukkan ke dalam soal. Nah, untuk sekedar bisa lah ya. Nah, jadi untuk ini dia namanya butiraldehid ya, butiraldehid. Untuk yang ini valeraldehid. Nah, jadi di sini ada 5 ya, 1 2 3 4 5. Nah, bisa juga dia namanya untuk yang trivial ini yaitu ya pentaraldehid ya, gitu ya. Pentaraldehid. Nah, seperti itu ya. Itu bahasa Inggris. Itulah namanya bahasa Inggris ya. Jadi kita apa namanya ya mengikutlah begitu. Kalau dalam bahasa Inggris juga demikian, cuman mungkin hurufnya ada yang dirubah. Kayak misalkan apa namanya C ya kan. Nah, pokoknya seperti itulah ya. Untuk nama Indonesia heksanal. Nah, seperti itu. Hampir-hampir sama sebenarnya sama nama Inggrisnya. Kemudian untuk sifat-sifat aldehid ya, itu dia bersifat polar, kemudian larut dalam air. Jadi aldehid itu dia bersifat polar, larut dalam air. Nah, ketika dia bereaksi dengan reaksi Fehling, CuO akan menghasilkan asam karboksilat tambah endapan bata ya. Kemudian reaksi Tollens ya, reaksi Tollens. Nah, bisa juga aldehid dia bereaksi dengan reaksi Tollens. Nah, reaksi Tollens itu ya yaitu Ag2O ya, Ag2O. Maka di sini akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan asam karboksilat ditambah endapan cermin perak, kan begitu, endapan cermin perak. Kemudian bisa juga aldehid bereaksi dengan hidrogen, kan begitu. Nah, nanti akan menghasilkan apa? Alkohol primer ya, alkohol primer. Kemudian aldehid bereaksi dengan HCN, nanti akan menghasilkan asam sianida ya, asam sianida. Oke. Kemudian kita lanjut ke keton ya. Nah, keton ini ya, tadi kan aldehid dan keton. Nah, berarti keton gugus fungsinya seperti ini ya, ingat ya. Keton gugus fungsinya seperti ini ya. Nah, CO, ingat CO. Jadi ini rumus strukturnya RCOR. Nah, R sama R aksen ini adalah gugus alkil ya. Sama-sama gugus alkil.
Gugus alkil tadi contohnya CH3 gitu ya. Rumus molekulnya adalah CN H2NO. N itu jumlah atom C atau H. Tata namanya IUPAC-nya yaitu sesuai nama alkana. Akhiran A diganti dengan on. Nah, jadi akhiran A pada alkana itu diganti dengan on ya. Kemudian nama trivialnya nama kedua alkil alfabetis tambah kata keton ya. Nama kedua alkil alfabetis tambah kata keton. Oke. Oke, bisa kita lihat contoh berikut ini ya. Contoh tata nama keton ya. Contoh tata nama keton. Nah, nama IUPAC-nya yaitu apa? Nah, ini contohnya. Misalkan CH3C, CH2, CH2, CH3 misalkan. Nah, jadi gugus fungsi ketonnya yang mana? Nih ya. CO. Nah, ini dia gugus fungsi ketonnya adalah CO. Nah, maka di sini namanya ya. Namanya itu penamaannya kita lihat dari yang paling dekat dengan gugus ketonnya ya. Jadi penomorannya adalah yang paling dekat dengan gugus ketonnya. Maka penomorannya itu nomornya itu yaitu nomor 1 di mana? Di sini ya. Nggak boleh kita buat di sini. Kenapa? Karena nanti kalau di sini 1, 2, 3, 4, posisi 4. Jadi yang paling dekat dengan gugus ketonnya ya, ingat ya. Nah, jadi yang paling dekat dengan gugus ketonnya adalah di posisi yang kedua. Maka 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 2 pentanon ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kan penta. Tambah akhiran on. Untuk penamaannya alkana A diganti dengan on ya. Oke. Kemudian untuk yang ini, nama yang ini ya. Nah, jadi ingat ya, untuk penomorannya itu bukan yang terdekat dengan cabang CH3, bukan dari sini ya. Tapi yang paling dekat dengan alkanonnya ya, atau ketonnya ya. Nah, jadi gugus yang paling dekat dengan ketonnya yaitu di posisi rantai yang terdekat dengan gugus ketonnya yaitu di rantai yang ini ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 3,4 dimetil ya, dimetil 2 pentanon ya. 3,4 dimetil 2 1 2 3 4 5 pentanon ya, pentanon 2 pentanon. Pentanon itu artinya 5 kan begitu kan, pentanon. Oke. Kemudian nama trivialnya ya, nama trivialnya adalah kan? Nah, nama trivialnya tadi apa? Nama kedua alkil alfabetis tambah nama keton. Berarti alkilnya di sini kan alkil, ya kan? Alkil di sini alkil juga. Maka di sini alkilnya apa namanya? Alkilnya di sini ada C-nya ada 2. H-nya ada 5. Berarti C2H5 kan begitu. C2H5 berarti namanya apa? Etil kan begitu kan? Sedangkan yang di sini juga namanya etil, C-nya 2, H-nya 5. Berarti ada 2 etilnya kan begitu. Berarti dietil ya. Dietil ya, dietil 2 etil keton ya, keton. Ini ketonnya ya. Berarti dietil keton ya, dietil ya, 2 dietil keton. Oke. Kemudian di sini ini adalah namanya etil. Nah, ini etil. Nah, di mana etilnya? Ini etilnya ya. Etil. Kemudian ini
metil, ya, metil keton, ya, berarti etil metil keton. Nah, ini ketonnya. Oke, paham lah ya. Nah, untuk yang ini saya rasa nggak terlalu susah ya. Kenapa etil duluan? Karena abjad E duluan daripada M, kan begitu. Oke. Nah, untuk sifat fisiknya, ya, untuk sifat fisiknya itu polar ya untuk keton, kemudian larut dalam air. Kemudian keton ketika bereaksi ketika ditambahkan reaksi Fehling, ya, reaksi Fehling atau CuO, maka dia tidak bereaksi. Kemudian ketika di keton direaksikan dengan gas H2, ya, atau H diisi hidrogen, maka nanti akan menghasilkan alkohol sekunder. Nah, gambaran seperti ini ya. R ini adalah alkil ya. R ini adalah alkil. Alkil itu dia bisa metil, dia kan bisa propil ya, seperti itu ya. Kemudian adisi reaksi polar. Nah, adisi reaksi polar misalkan R ya, ketika keton direaksikan dengan HCN. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian ketika keton direaksikan dengan HSO3 min Na+, maka nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nah, kemudian isomer struktur ya, isomer struktur aldehid dan keton. Jadi isomer itu adalah rumus molekul sama, struktur berbeda. Jadi rumus molekulnya, kita lihat rumus molekulnya sama, coba lihat tadi ya. Rumus molekul tadi nih CnH2nO. Berarti rumus molekulnya sama. Nah, rumus molekulnya C-nya ada berapa? 1 2 3 4 5. H-nya ada 5 tambah 2 7 tambah 3 10 ya, berarti 10 kan begitu kan? 10 hanya 1 O-nya kan begitu. Berarti C5H10 tambah 1 O-nya. Berarti di sini juga C-nya 5, 1 2 3 4 5 hanya 10, O-nya 1. Nah, yang beda itu apa? Strukturnya. Nah, strukturnya ini di posisi 2. Ketonnya. Sedangkan yang ini ketonnya di posisi ketiga. Kemudian isomer fungsional ya. Isomer fungsional yaitu rumus molekul sama, ya, rumus molekul sama, gugus fungsi berbeda. Berarti di sini gugus fungsinya yang berbeda ya. Rumus molekulnya sama-sama CH6. C-nya 3 hanya 6. C-nya 3 hanya 6, O-nya 1. Nah, gugus fungsinya yang berbeda. Nah, itu namanya isomer fungsional. Kalau yang ini namanya apa? Ini namanya aldehid, ini namanya keton. Berarti ini namanya propanal, kan begitu? Yang ini namanya propanon, ya. Paham ya? Oke. Ini namanya propanal, yang ini namanya propanon, ya. Nah, kegunaan serta dampak aldehid dan keton. Jadi kegunaan aldehid dan keton ya itu sebagai formalin atau pengawet, beracun dan merusak jaringan tubuh. Kemudian etanal yaitu bahan baku aseton. Kemudian benzaldehid ya sebagai senyawa aromatik. Kemudian aseton ya. Aseton itu dia apa? Aseton itu dia sebagai pelarut ya. Itu fungsinya yaitu dia dapat merusak kesehatan. Oke, mungkin itu saja ya untuk materi kita hari ini ya. Hari ini nggak ada soal kuis ya. Demikianlah, semoga apa yang Ustaz sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Demikian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.